Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 tentang bagaimana etika bisnis dalam wirausaha ini. Yang pertama yaitu ada etika dan norma-norma bisnis. Dan kedua ada prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang ketiga ada cara-cara mempertahankan standar etika. Dan keempat yaitu ada tanggung jawab kewirausahaan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana itu etika dan norma-norma bisnis. Nah, etika bisnis ini dan norma-norma bisnis merupakan prinsip dasar dan aturan yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Nah, etika bisnis berhubungan dengan nilai-nilai moral yang menentukan apakah suatu tindakan dalam bisnis dianggap benar atau salah. Nah, sementara itu, norma bisnis adalah aturan atau kebiasaan yang diterima secara umum dalam dunia usaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Nah, apa itu etika bisnis? Nah, di sini etika bisnis adalah standar moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis itu. Etika ini mencakup berbagai aspek termasuk kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam transaksi bisnis. Etika bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak dari aktivitas bisnis terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pada etika bisnis ini itu berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasionalnya. Nah, di sini saya akan menerapkan beberapa prinsip utama dalam etika bisnis. Yaitu yang pertama ada kejujuran atau bahasa Inggrisnya yaitu honesty. Nah, dalam perusahaan harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pelanggan, investor, dan karyawan. Nah, yang kedua itu menghindari praktik kecurangan atau manipulasi dalam transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu ada keadilan atau fairness. Nah, itu memberikan perilaku atau perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial dalam dunia kerja. Nah, di sini juga ada yaitu tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu bisnis harus bertanggung jawab terhadap dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan diharapkan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan program keberlanjutan. Nah, selanjutnya itu ada transparansi atau disebut juga transparansi. Itu perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan, strategi bisnis, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi stakeholder, dan tidak menyembunyikan informasi penting yang bisa berdampak pada keputusan investor atau pelanggan. Nah, selanjutnya juga ada kepatuhan terhadap hukum atau compliance with law, yaitu bisnis harus beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara
atau wilayah tempatnya beroperasi, dan menghindari praktik ilegal seperti suap, penghindaran pajak, atau eksplorasi atau eksploitasi tenaga kerja. Nah, di sini juga ada norma-norma dalam bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu norma-norma dalam bisnis. Norma-norma pada bisnis adalah aturan atau standar yang diterima oleh masyarakat bisnis dalam menjalankan usahanya. Norma ini dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam berkembang seiringnya waktu. Nah, di sini juga untuk pembagian norma dalam bisnis ini itu ada norma hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Untuk contohnya teman-teman itu peraturan ketenagakerjaan, regulasi perpajakan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Dan selanjutnya juga ada itu norma moral dan sosial. Itu norma ini berakar pada nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Contohnya yaitu tidak menipu pelanggan, tidak menjual produk berbahaya, dan memperlakukan karyawan dengan adil. Nah, di sini juga ada itu norma profesional, yang mana norma ini berlaku dalam suatu profesi atau industri tertentu yang mengatur standar etika bagi para praktisinya. Contohnya yaitu kode etik akuntan dalam menyusun laporan keuangan atau kode etik dokter dalam memberikan layanan kesehatan. Nah, selanjutnya juga ada norma adat dan budaya. Norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat setempat yang harus dihormati oleh pelaku bisnis, yaitu contoh dalam budaya tertentu ada tata cara bagaimana bernegosiasi yang harus dihormati agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana manfaat penerapan etika dan norma bisnis? Itu yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua itu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko hukum. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas karyawan. Dan kelima itu meningkatkan keberlanjutan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu prinsip-prinsip etika dan perilaku dalam bisnis. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Yaitu ada prinsip kejujuran atau honesty. Itu setiap perusahaan dan individu dalam bisnis harus berperilaku jujur dalam komunikasi, transaksi, dan praktik bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip keadilan. Itu perusahaan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis diperlakukan dengan adil dan tidak mengalami diskriminasi. Nah, selanjutnya juga ada yaitu namanya prinsip tanggung jawab. Itu bagaimana bisnis memiliki tanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, lingkungan, dan masyarakat. Dan setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Selanjutnya ada itu prinsip transparansi, yaitu perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terbuka kepada semua pemangku kepentingannya, dan menghindari penyembunyian fakta yang dapat merugikan investor atau pelanggan. Selanjutnya ada prinsip kepatuhan terhadap hukum. Itu perusahaan harus beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayahnya, dan menghindari
praktik bisnis yang melanggar hukum seperti suap, korupsi, dan penghindaran pajak. Nah, selanjutnya juga ada namanya prinsip integritas, yaitu perusahaan dan individu harus tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, bahkan jika tidak ada yang mengawasi. Dan konsistensi dalam memegang prinsip moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Selanjutnya yaitu ada prinsip loyalitas, yaitu perusahaan dan karyawan harus menjaga loyalitas terhadap organisasi, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, dan tidak menyalahgunakan informasi perusahaan atau bertindak demi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi tersebut. Selanjutnya juga ada yang namanya prinsip kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu bisnis harus beroperasi dengan mementingkan atau mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana prinsip-prinsip berperilaku dalam bisnis. Nah, yang pertama itu ada perilaku bertanggung jawab, yaitu menghormati hak-hak konsumen dan memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan sesuai dengan standar. Yang kedua ada perilaku profesional, itu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan kompetensi, dan menghormati kolega, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Nah, yang ketiga juga ada yang namanya perilaku adil dan tanpa diskriminasi, yaitu tidak melakukan diskriminasinya terhadap karyawan atau pelanggan berdasarkan faktor seperti ras, gender, atau agama, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak dan bisnis. Dan yang keempat juga ada namanya itu perilaku sopan dan santun. Itu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis dan menghormati budaya dan norma yang berlaku dalam dunia usaha. Dan yang kelima yaitu ada perilaku inovatif dalam adaptif, yaitu terbuka terhadap perusahaan dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Tidak menggunakan inovasi sebagai alat untuk merugikan pesaing atau konsumen. Dan yang ketiga, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana manfaat penerapan prinsip etika dan perilaku bisnis yang baik. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketiga mengurangi risiko hukum. Keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Kelima, menarik investor. Dan keenam, yaitu mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, baik. Selanjutnya atau yang ketiga, itu bagaimana cara mempertahankan standar etika dalam bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Menjaga standar etika dalam bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Mempertahankan standar etika tidak hanya membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, dan karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara yang dapat diterapkan untuk mempertahankan standar etika dalam bisnis. Yaitu ada penyusunan dan penerapan kode etik perusahaan, yaitu menyusun kode etik yang jelas dan tertulis. Nah, di sini kode etik itu adalah pedoman yang menetapkan nilai-nilai prinsip dan aturan moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kode etik ini harus mencakup semua aspek yang seperti kejujuran, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh yaitu
perusahaan multinasional seperti Google dan Microsoft memiliki kode etik yang mengatur tentang kebijakan anti-diskriminasi, kebijakan suap, dan perlindungan data. Selanjutnya juga ada yang namanya sosialisasi dan pelatihan kode etik. Semua karyawan harus memberikan pelatihan mengenai kode etik perusahaan dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, pelatihan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau modul online. Sebagai contoh yaitu perusahaan dapat mengadakan sesi pelatihan tahunan untuk memastikan karyawan memahami perusahaan atau perubahan dalam kebijakan etika perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu memastikan kepatuhan terhadap kode etik itu. Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa karyawan dan manajemen mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Sebagai contoh yaitu mengadakan audit etika secara berkala untuk mengevaluasi apakah standar etika sudah diterapkan dengan baik. Nah, di sini juga ada membangun budaya etis di tempat kerja. Untuk pembagiannya yaitu ada kepemimpinan yang beretika. Itu pemimpin berusaha atau perusahaan harus menjalankan teladan dalam menerapkan etika bisnis. Kepemimpinan yang etis menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk bertindak sesuai nilai-nilai moral, yaitu contohnya CEO atau CEO yang menunjukkan transparansi dalam perusahaan, mengambil keputusan dan tidak terlibat dalam praktik korupsi akan memberikan contoh positif bagi karyawan. Selanjutnya juga ada komunikasi terbuka dan transparan, yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman atau berbicara tentang masalah etika tanpa takut mendapatkan sanksi, dan memastikan bahwa kebijakan etika dan nilai-nilai perusahaan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh anggota organisasi. Sebagai contoh yaitu menyediakan jalur komunikasi anonim yaitu bagi karyawan yang untuk melaporkan pelanggaran etika. Dan ada juga namanya yaitu mendorong kesadaran dan kepedulian etika, yaitu menjadikan etika sebagai bagian dari budaya perusahaan dengan mengintegrasikannya dalam kebijakan kerja sehari-hari, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis dalam bekerja itu. Sebagai contoh yaitu perusahaan yang memberikan penghargaan bagi karyawan yang melaporkan tindakan korupsi atau menipu di tempat kerja. Dan bagaimana mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan etika tersebut? Di sini juga ada yaitu membangun tim atau komite etika, yaitu membentuk komite internal yang bertugas mengawasi keputusan atau kepatuhan terhadap standar etika dan menangani kasus-kasus pelanggaran. Dan komite ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan atas pelanggaran etika tersebut. Sebagai contoh yaitu perusahaan besar seperti Apple dan Tesla memiliki tim kepatuhan yang memastikan bahwa semua operasi perusahaan berjalan sesuai standar etika dan hukum. Selanjutnya juga ada menerapkan sistem pengaduan, yaitu sistem pengaduan memungkinkan karyawan atau pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan tindakan yang tidak etis tanpa takut akan balas dendam. Dan saluran pengaduan bisnis merupakan hotline anonim, email, atau kotak saran rahasia. Contohnya yaitu perusahaan yang menyediakan hotline independen bagi karyawan yang untuk melaporkan praktik bisnis yang mencurigakan. Selanjutnya juga ada memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas terkait konsekuensi bagi individu yang melanggar kode etik, dan sanksi dapat berupa teguran, pemotongan gaji, skorsing, hingga pemecatan.
Sebagai contohnya yaitu seorang manajer yang terbukti menerima suap harus dikenai tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan bagaimana meningkatkan kesadaran dan pendidikan etika bisnis? Nah, yaitu ada pelatihan etika secara berkala. Itu bagaimana membantu memperbarui pemahaman karyawan tentang standar etika terbaru dan kasus-kasus nyata yang dapat mereka hadapi. Sebagai contohnya yaitu pelatihan anti korupsi yang diwajibkan bagi semua karyawan di sektor keuangan dan pemerintahan. Ada juga yaitu namanya simulasi dan studi kasus etika, yaitu studi kasus nyata membantu karyawan memahami bagaimana menerapkan standar etika dalam situasi bisnis yang kompleks. Contohnya menggunakan skandal Enron atau Volkswagen untuk mendiskusikan implikasi pelanggaran etika dalam bisnis tersebut. Selanjutnya juga ada mengintegrasikan etika dalam proses rekrutmen dan promosi. Calon karyawan harus mengevaluasi berdasarkan komitmen mereka terhadap etika. Karyawan yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi lebih layak dipromosikan ke posisi kepemimpinan. Dan contohnya yaitu wawancara kerja yang mencakup pertanyaan tentang dilema etika untuk mengukur karakteristik kandidatnya. Selanjutnya yaitu menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk pembagiannya yaitu berkontribusi kepada masyarakat. Sebagai contoh yaitu perusahaan yang mendukung pendidikan, kesehatan, atau proyek lingkungan melalui program CSR ini, atau menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya juga ada menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Untuk contohnya yaitu menggunakan energi terbarukan dalam operasional, bisnis, atau mengurangi penggunaan plastik dalam produk. Selanjutnya menjalani hubungan baik dengan stakeholders. Contohnya yaitu perusahaan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan bisnis yang berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang materi keempat yaitu tanggung jawab perusahaan, konsep, jenis, dan implementasi. Bagaimana tanggung jawab perusahaan atau corporate responsibilitas merupakan kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit, tetapi juga pada dampak terhadap masyarakat dan lingkungannya. Konsep tanggung jawab perusahaan didasarkan pada prinsip bahwa bisnis tidak beroperasi dalam ruangan hampa, tetapi berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan, karyawan, pemerintahan, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan harus yang pertama itu memastikan praktik bisnis yang adil dan etis. Yang kedua yaitu menghormati hak-hak tenaga kerja. Yang ketiga yaitu melindungi lingkungan dan dampak negatif operasionalnya. Dan keempat itu berperan aktif dalam membangun sosial dan ekonomi masyarakat. Dan setelah itu bagaimana jenis-jenis tanggung jawab perusahaan tersebut? Yang pertama itu tanggung jawab ekonomi. Perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan keuntungan yang sehat guna memastikan keberlanjutan bisnis. Sebagai contoh itu mengembangkan produk layanan berkualitas tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi konsumen. Selanjutnya juga ada tanggung jawab hukum, yaitu perusahaan wajib mematuhi semua regulasi dan peraturan hukum yang berlaku di negara tempatnya beroperasi. Sebagai contoh, memastikan pembayaran pajak untuk tepat waktu. Selanjutnya ada tanggung jawab etis. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya yaitu tidak menggunakan tenaga kerja atau kerja paksa.
Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Perusahaan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, menyelenggarakan program bisnis atau program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab lingkungan. Perusahaan harus minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Untuk contohnya yaitu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Dan bagaimana implementasi tanggung jawab perusahaan? Nah, di sini agar tanggung jawab perusahaan dapat dijalankan dengan baik, di sini ada perlu strategi dan program yang sistematis. Dan beberapa cara implementasi tanggung jawab perusahaan yaitu yang pertama itu penerapan corporate social responsibilitas. Program yang sosial dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Itu sebagai contohnya yaitu bidang pendidikan, yaitu program beasiswa. Dan bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan, yaitu donasi alat kesehatan. Selanjutnya juga ada bidang lingkungan, yaitu program penghijauan. Selanjutnya penerapan good corporate governance, yaitu sistem tata kelola perusahaan yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasional bisnis. Itu bagaimana prinsip utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selanjutnya yaitu ada keputusan terhadap regulasi dan standar internasional. Yaitu ada ISO 26000. Selanjutnya ada Global Reporting Initiative. Dan selanjutnya sertifikat lingkungan seperti ISO 14001. Selanjutnya ada pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan perlu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak negatif operasional bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya yaitu menjalankan studi AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan sebelum membuka pabrik baru. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana manfaat tanggung jawab perusahaan tersebut, yaitu meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketiga yaitu mendukung keberlanjutan bisnis. Baiklah, sampai disitulah penjelasan dari saya. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.